Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf Junaidi dan salam jitu. Baik, hari ini saya akan membahas mengenai membaca spektrum MS dan ini adalah beberapa sumber yang saya kutip untuk tulisan ini. Nah, kita akan mulai dengan ini adalah contoh dari spektrum mass spectra. Kita bisa lihat di sini ada garis-garis gini serapan-serapan dari suatu ion ya. Karena mass spectra itu pada dasarnya dia membaca antara perbandingan ion dengan masanya ya, M per Z kita bilang. Jadi yang sumbu X-nya M per Z, massa per muatan, kemudian yang sebelah sumbu Y-nya atau yang ke atas ini namanya intensity. Seberapa banyak serapannya gitu ya. Semakin banyak berarti semakin stabil ya ionnya ya. Nah, betul, karena bermuatan maka memang harus dijadikan ion. Senyawa ini harus dipecah. Biasa kalau kita pecah kita bilang fragmen. Kalau tidak terpecah berarti molekulnya ya. Jadi ada molekul fragmen kita bilang atau molekul ion fragmen. Ion fragmen dan ion molekul, dua itu ya. Dan yang tertinggi puncaknya, serapannya, berarti kita bilang itu base peak ya. Biasanya ada representasi dalam persen. Jadi ada relative intensity. Intensitas relatifnya berapa? Kalau paling tinggi 100% itu berarti kita bilang base peak. Nah, kemudian ada juga, nah ini contohnya yang ini adalah ion molekul. Ion molekul biasa ditandakan M plus ya. Di situ M per Z-nya 114. Kemudian yang lainnya biasa kita bilang fragmen molekul, fragmen ion, sorry ya, atau ion fragmen. Jadi molekul yang dikasih sumber elektron biasanya kemudian dia terpecah, kita bilang fragmen. Kalau dia tidak terpecah, cuma ada muatan aja, berarti dia yang ini, berarti dia molekul ion. Jadi kalau misalkan dia terpecah, maka kita bilang fragmen ion. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk menentukan massa molekul dalam MS itu ada beberapa kaidah yang harus diikuti. Yang pertama, massa molekul diidentifikasi melalui pencarian ion molekul. Jadi target kita adalah mencari ion molekulnya untuk mendapatkan massa molekulnya ya. Nah, dapat massa molekul kita nanti bisa mereka-reka atau menduga-duga senyawanya seperti apa, rumus molekulnya berarti kan. Nah, karena adanya isotop C13, maka nanti ada aturan M plus 1. Karena C itu ada C12, ada C13. Yang bedanya cuma satu massa atau satu SMA, satu massa atom. Jadi ada M plusnya, ada juga M plus 1 gitu ya. Nah, sebelah-sebelahan. Ini juga sebagai penciri nanti, oh yang ini C sebenarnya ya. Nanti kita akan pelajari. Kemudian, dan seterusnya bisa dibaca di sini ya aturannya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada aturan nitrogen. Aturan nitrogen ini penting juga karena nitrogen punya massa 17, maka dia kalau misalkan kita mendapatkan masanya ganjil, ada kemungkinan dia punya nitrogen gitu ya. Ada misalkan masanya 147, ada kemungkinan ada nitrogen di situ. Kalau ganjil pasti nitrogennya, kalau misalkan ada ya, pasti nitrogennya ganjil. Tapi kalau misalkan nanti genap bisa jadi ada juga nitrogennya, tapi jumlahnya genap, bisa 2, bisa 4 dan seterusnya. Kemudian ada juga aturan 13 kita bilang. Ini mempermudah kita untuk menentukan senyawa. Kalau misalkan senyawanya organik, dan kebanyakan pakai MS ini senyawa organik ya. Nah, aturan 13 ini dapat dari sini. C itu massa atomnya 12 dan H itu massa atomnya 1. Sehingga kalau dijumlahin 13. Nah, kemudian misalkan gini, kita punya suatu senyawa, kita mendapatkan dia M per Z-nya 136. Maka bagaimana kita cara menentukannya? Yang pertama langkahnya adalah kita bagi dengan 13. Aturan 13 ini ya, maka dapat 10 sisa 6. 10 sisa 6 ini kita masukin berarti CH-nya ada 10, sisanya 6. Kita masukkan sebagai H ya. Jadi CH 10 hanya 6, maka jadinya C10H16. Nah, kita stop dulu di situ. Kemudian kita bisa duga ada, nanti kalau misalkan kita mendapatkan ada, oh ternyata ada BR. Dari mana BR taunya? Nanti saya bahas ya. Dari mana CL adanya? Tadi kita bahas nitrogen. Nah, ini misalkan kita tahu itu ada BR. BR itu setara dengan C6H7. Berarti kalau misalkan kita duga di situ ada satu BR, maka kita kurangi. Tadi kan C10H16. Berarti kita kurangi 6. Jadinya C4. H-nya kita kurangi dengan 7. C4H9BR. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalkan kita duga di situ ada BR. Sehingga kita bisa dapat kita bisa dapat molekulnya, rumus molekulnya itu gitu. Nah, ini contoh. Kemudian ini bagaimana kalau misalkan ada ikatan rangkap, ada unsaturated, pakai rumusan ini. Ya, bisa dilihat rumusnya. Oke. Nah, walaupun dia, ya misalkan kita punya C10H16, C9H12O, nah, C9H14 ini jumlah masanya sama ya. MRS sekitar 136. Tapi ada namanya massa akurat. Nah, massa akurat ini apa? Ini si MS ini yang resolusinya tinggi bisa membedakan massa
massa molekul itu sampai 4 digit di belakang koma ya. Jadi ini baiknya. Nanti kita, oh ini C10H, misalkan C9H12O, ya pasti 136,0885. Beda dengan C8H8O2, dia 136,0522, bahkan sampai 4 digit. Jadi kalau misalkan kita dapat resolusinya harus sampai 4 angka di belakang koma ya, sehingga nggak salah ini molekul. Walaupun sama 136 juga tuh ya. Semua 136. Jadi kita bisa menduga macam-macam ya hasilnya. Tapi dengan resolusi yang baik dari suatu alat mass spectra, kita bisa menduga lebih detail lagi, lebih teliti lagi. Nah, kemudian ini yang tadi saya bilang penting ya, ini isotop. Isotop ini coba kita lihat, yang tadi ada bromin dan klorin, ini penting sekali ya. Ini kalau misalkan ada bromin sama klorin, ini sangat mudah sekali kita elucidasi. Kenapa? Kita coba lihat. Bromin itu ada bromin 79, ada Br 81. Ya, kelimpahannya ternyata kalau massa relatif, misalkan relatif abundance-nya si Br 79 itu 100, maka Br 81-nya 98. Nah, kemudian kalau klorin 35-nya 100, maka klorin 37-nya 32,5, sekitar 1:3 ya, atau 3:1 gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya kita dapat fragmen atau kita dapat massa ion yang sekitar 3:1, ada kemungkinan itu mengandung klorin. Coba kita lihat contohnya di sini. Nah, contohnya di sini kita dapat M-nya 64 ya, M64 sama 66 ini kan M plus 2 ya, pas untuk klorin atau bromin. Tapi kita lihat di sini 3:1 tingginya. Kurang lebih kan tinggi 3:1. Jadi ini pasti dia senyawa ini mengandung klorin, dan kita lihat benar di sini senyawa aslinya adalah CH3CH2Cl ya. Etil klorida mengandung klorin. Kemudian kalau di sini contoh yang lain dia ternyata, nah ini molekul ionnya 122 sama 124, 122 sama 124 ini kan M plus 2 juga ya, sehingga kita bisa duga dia mengandung Cl atau Br, ternyata dia 1:1 nih tingginya tadi kan 100% sama 98% ya, berarti ini kita bisa duga dia mengandung brom. Ternyata benar ya, senyawanya adalah CH3CH2CH2Br atau etil bromida. Oke. Jadi ini adalah pertolongan kita untuk mengelusidasi suatu senyawa ya. Nah, ini senyawa-senyawa kecil yang saya contohkan. Nah, untuk maldi ini dia seperti yang saya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, bahwa maldi ini dia sangat powerful untuk digunakan mengelusidasi molekul-molekul besar seperti protein, asam amino, DNA, RNA ya. Nah, ini contoh untuk spektrum MS dari peptida. Ini pasti pakai salah satunya pakai maldi ya. Jadi besar sekali. Coba kalau tadi kan cuma 84, 30 sekian. Kalau ini sampai 500, sampai ribuan ya. Bahkan sampai berapa nih? 1082 ya kan? Dan seterusnya ya. 1083 ya, dan seterusnya. Jadi ini bisa menggunakan maldi. Nah, maldi ini dia tidak merupakan metode pengionan ya, metode pengionan dengan laser, dan itu dia sangat soft. Jadi begitu ditembak dengan laser tidak banyak terfragmen, sehingga yang didapatkan adalah molekul ionnya, bukan fragmen ionnya ya, sehingga tidak terlalu sulit untuk kita memecah ini berasal dari mana fragmen-fragmen ini ya, tapi molekul ionnya langsung terdeteksi. Nah, ini contohnya. Dan kita dibantu, kita tidak harus menganalisis sendiri yang seperti tadi ya. Kalau tadi kan kita perhitungan secara manual. Sekarang sudah banyak software yang bisa digunakan untuk mengolah, oh kalau misalkan serapannya segini, ini senyawanya apa ya, molekulnya apa. Ini saya contohkan ada dua software yang dipakai. Nanti juga Pak Fikri setelah ini pada artikel jurnal akan membahas mengenai contoh yang di artikel jurnal, yang didapatkan di artikel jurnal ya, menggunakan software. Sudah ada software pengolah data MS-nya. Ini saya contohkan 2 software. Nah, untuk teman-teman yang mau melihat software lain juga ada di sini ya, saya lampirkan ininya, sumbernya yang paling bawah itu artikel mengenai software-software yang digunakan untuk menganalisis data MS. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan, teman-teman bisa lihat presentasinya WOD dan Pak Fikri. Terima kasih, sampai di sini dulu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jitu.